Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo semua, perkenalkan nama saya Bati Kurnia Awandasari di program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2021-07-1004. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah Dasar-dasar Psikologi dengan tema Antisipasi Kriminal di Media Sosial. Selamat menyaksikan. Tindakan kriminal di media dapat dilakukan melalui media seperti pesan teks, gambar, video, panggilan telepon, email, chatroom, instant messaging, situs media sosial, dan website. Tidak sedikit masyarakat yang menggunakan kemajuan teknologi sebagai media kejahatan untuk menghasilkan uang. Sebagian besar mereka menggunakan anak-anak sebagai objeknya. Salah satu contoh kejahatan yang menggunakan anak sebagai objeknya adalah kejahatan eksploitasi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengatasi cybercrime atau hoax melalui seleksi informasi yang tepat. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menyeleksi sumber informasi dari internet agar terhindar dari bahaya cybercrime, yaitu relevansi, akurasi, otoritas reputasi, objektivitas, kekinian, cakupan, bukti yang kuat, serta bahasa dan gaya penulisan. Kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi, dan lain-lain. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif yaitu yang pertama adalah cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, contoh pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Selanjutnya cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Selanjutnya, cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik. Contoh, pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Selanjutnya ada cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non-materi. Yang terakhir, cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak, atau merusak keamanan. Internet dan media sosial seakan membawa masyarakat ke tempat yang luas dan tidak terbatas dalam penggunaan komunikasi. Keadaan di mana seseorang bisa berkomunikasi tanpa tatap muka namun bisa cepat menyampaikan informasi serta bisa berkembang pesat tanpa adanya pengawasan. Inilah yang kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal kejahatan, ujaran kebencian yang dimaksud untuk menyerang orang lain demi kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi, maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk, atau banner, ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Cara untuk mengantisipasi perilaku kriminal di media sosial adalah dengan cara 1. Jangan asal klik. 2. Password kuat, anti penjahat. 3. Bahaya wifi gratisan. 4. Lapor itu penting. 5. Hati-hati di telepon.
6. Email belum tentu aman. 7. Jangan asal unduh. 8. Log off protection on. 9. HTTPS. 10. Cek laporan secara rutin. 11. Waspada penggandaan nomor HP. 1. Jangan asal klik. Berhati-hatilah dalam membuka email yang berisi tautan atau website atau lampiran file yang bisa saja mengandung software atau aplikasi jahat. Yang kedua, password kuat anti penjahat. Ubahlah password Anda secara rutin. Buat password Anda kuat menggunakan kombinasi huruf, nomor, dan simbol secara acak. Jangan gunakan tanggal lahir Anda, alamat, atau hal-hal yang identik dengan diri Anda. 3. Bahaya Wi-Fi gratisan. Hindarilah menggunakan Wi-Fi di tempat umum ketika berinteraksi, terutama jika proses aktivitasnya mengharuskan Anda memberikan identitas pribadi Anda. Lapor itu penting. Simpan kartu debit dan kredit Anda di tempat yang aman. Laporkan setiap kehilangan kartu kredit dan debit yang Anda miliki. 5. Hati-hati di telepon. Jangan melakukan pembayaran atau memberikan informasi pribadi atau rahasia via percakapan telepon yang tidak Anda mulai. 6. Email belum tentu aman. Jangan mengirimkan informasi rahasia atau pribadi melalui email karena email Anda mudah diretas dan cenderung tidak aman. 7. Jangan asal unduh. Hindari mengunduh dan menginstal aplikasi atau software yang tidak resmi ke ponsel atau komputer Anda. 8. Log off protection on. Selalu keluar dari akun ketika berbelanja online menggunakan kartu debit atau kredit. Jika Anda tidak bisa keluar, tutup alat pencarian atau browser untuk menghindari pencurian identitas. HTTPS. Ketika berbelanja online, perhatikan alamat websitenya. Jika alamatnya dimulai dengan HTTPS atau memiliki ikon gembok yang terkunci, itu tandanya website tersebut aman untuk melakukan transaksi. Cek laporan secara rutin. Cek laporan kartu kredit Anda setidaknya 1 kali dalam seminggu untuk menghindari kegiatan transaksi yang mungkin dilakukan pihak lain. Waspada penggandaan nomor HP. Jika nomor telepon yang Anda gunakan untuk bertransaksi atau menerima token tiba-tiba nonaktif tanpa sebab yang jelas, Anda harus segera menghubungi atau mengunjungi operator seluler untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Hal ini karena nomor HP Anda bisa jadi digandakan untuk tindakan fraud. Sekian presentasi hasil dari makalah yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.